adalah sumber asam amino esensial yang berfungsi untuk pertumbuhan dan pembentukan jaringan serta mengganti sel yang rusak. Nah, sehingga ini sangat berguna bagi ibu hamil. Salah satunya untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan baru atau rusak pada janin. Kemudian menciptakan antibodi untuk sistem imun janin, dan kandungan protein berfungsi untuk membantu sel-sel tubuh bayi agar berfungsi dengan benar sejak masih dalam kandungan. Nah, kekurangan protein pada ibu hamil sangat berbahaya, baik untuk ibu hamil maupun pada janin. Ibu hamil yang kekurangan protein akan beresiko membuat bayi lahir mati, bayi lahir dengan berat rendah, serta dapat menyebabkan kelahiran prematur. Nah, begitupun pada anak, protein itu sangat dibutuhkan, baik untuk pertumbuhan maupun yang lainnya. Asam amino dalam protein berfungsi untuk memperbaiki otak. Nah, selain itu juga untuk membantu membangun otot dan meningkatkan metabolisme. Protein juga berfungsi untuk mencegah terjadinya stunting pada anak. Protein memiliki hubungan dengan karbohidrat dan juga lemak karena protein berfungsi sebagai cadangan energi ketika tubuh mengalami kekurangan lemak dan karbohidrat. Protein mampu memasok sebanyak 4 kalori per gram. Nah, sebagai contoh, saat Anda berpuasa dan tidak mendapatkan asupan makanan berjam-jam, protein akan bekerja untuk menghasilkan energi bagi tubuh. Protein yang diubah menjadi asam amino terdapat pada makanan. Contohnya di protein nabati seperti tempe, tahu, bayam, dan lain sebagainya. Dan di protein hewani seperti daging dan ikan. Sama seperti karbohidrat dan lemak, dalam protein terdapat juga protein kompleks dan protein sederhana. Nah, proses protein kompleks dalam tubuh yaitu protein dari hasil hidrolisa, dan total protein jenis ini yang terdiri dari berbagai macam asam amino. Selain itu, juga terdapat komponen-komponen yang lain seperti unsur logam, gugusan fosfat, contohnya hemoglobin dan lipoprotein dan sebagainya. Sedangkan proses protein sederhana yaitu protein yang hanya terdiri dari susunan asam amino tanpa ada gugus lainnya. Contohnya enzim ribonukleas. Bagaimana jika hanya mengonsumsi protein nabati saja? Memang protein menjadi salah satu komponen zat gizi terpenting dalam pembentukan dan perkembangan serta memelihara sel dan jaringan tubuh termasuk otak. Tapi makanan yang tinggi protein biasanya tinggi lemak sehingga dapat menyebabkan obesitas. Kelebihan protein tidak baik karena mengganggu metabolisme protein yang berada di hati. Ginjal pun akan terganggu tugasnya karena bertugas membuang hasil metabolisme protein yang tidak terpakai. Jika kadar protein terlalu tinggi, maka kalsium dapat keluar dari tubuh, dan ini merupakan penyebab osteoporosis karena protein merupakan makanan pembentuk asam. Kelebihan asupan protein akan meningkatkan kadar keasaman tubuh, khususnya keasaman darah dan jaringan. Kondisi ini disebut asidosis. Gangguan pencernaan seperti kembung, sakit mak, sembelit merupakan gejala awal asidosis. Yang manakah termasuk protein nabati dan hewani? Nah, protein nabati ialah protein yang berasal dari tumbuhan seperti kacang kedelai yang hasil olahannya itu seperti tempe, tahu, dan kacang-kacang lainnya. Adapun sayur dan buah tapi dalam jumlah yang kecil. Nah, yang kedua, protein hewani ialah protein yang bisa kita dapatkan dari hewan seperti susu, telur, daging, unggas seperti daging ayam, bebek, ikan, dan kerang. Apakah protein tersebut dapat menunjang kesehatan otak kita? Jawabannya iya. Karena kecukupan protein yang kurang akan menyebabkan proses pengangkutan glukosa ke otak terganggu karena asam amino berperan aktif sebagai sistem transportasi untuk otak. Apabila pengangkutan glukosa ke otak terganggu, otak akan mengalami kekurangan glukosa yang dapat memengaruhi daya konsentrasi. Jika mengonsumsi protein secara berlebihan, maka akan meningkatkan aliran darah ginjal dan laju filtrasi glomerulus dan menyebabkan stres pada ginjal serta mempengaruhi tulang positif dan negatif. Peningkatan ekskresi kalsium 50% berpotensi menjadi osteoporosis. Nah, konsumsi protein yang berlebih akan disimpan dalam bentuk lemak dalam tubuh. Dan jika hal ini yang berlangsung dalam waktu yang lama akan menyebabkan obesitas dan menyebabkan asidosis, diare, sembelit, dehidrasi, kenaikan amonia darah, kenaikan urium darah, serta demam. Maka dari itu, kita harus mengonsumsi protein seperlunya saja.
Protein membuat tubuh kita rentan terserang penyakit atau infeksi karena imunitas tubuh kita menurun. Protein berperan penting di dalam sistem kekebalan tubuh kita. Kurangnya asupan protein dalam jumlah rendah mengganggu fungsi kekebalan tubuh kita. Apalagi jika kita kekurangan protein dalam jumlah yang besar. Protein diperlukan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan. Kebutuhan protein tubuh tergantung pada tingkat kesehatan dan aktivitas kita. Enzim adalah protein yang membantu ribuan reaksi biokimia yang terjadi di dalam dan di luar sel. Jika kekurangan protein terjadi pada anak-anak, pertumbuhan dan perkembangan anak terhambat. Jika asupan protein anak kurang, tentu saja proses pertumbuhan dan perkembangannya dapat terganggu. Salah satu tandanya adalah anak mengalami stunting atau memiliki tubuh yang lebih pendek daripada anak-anak lain seusianya. Pada anak-anak, kurang gizi bisa menyebabkan mereka mengalami gangguan tumbuh kembang, berkurangnya tingkat kecerdasan dan prestasi akademik, berat badan berkurang, serta stunting. Stunting adalah akibat dari tubuh anak yang kekurangan protein. Akibat ini dapat terjadi apabila proses pertumbuhan dan perkembangan pada anak terganggu, sehingga tubuhnya cenderung tidak dapat tumbuh secara optimal dan lebih pendek daripada anak lainnya. Salah satu penyakit yang dapat terjadi ketika kekurangan protein adalah kwashiorkor, yaitu bentuk malnutrisi yang disebabkan oleh kekurangan asupan protein dalam jangka waktu yang lama. Marasmus, yaitu bentuk malnutrisi yang disebabkan oleh kekurangan asupan protein dan kalori. Marasmus kwashiorkor, yaitu bentuk malnutrisi energi protein berat yang merupakan kombinasi keduanya. Karena protein salah satu zat yang tergolong dalam zat gizi makro atau makronutrisi, di mana protein juga membantu memberikan energi bagi tubuh sama seperti karbohidrat dan lemak. Dan perbedaan dari keduanya yaitu zat gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar, yang terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan zat gizi mikro adalah zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil yang terdiri atas vitamin dan mineral. Kesehatan tubuh secara keseluruhan bukan hanya diperoleh melalui makan sayur, buah-buahan, dan lainnya, melainkan juga harus memenuhi angka kecukupan gizi atau AKG yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019, rata-rata angka kecukupan protein bagi masyarakat itu adalah sekitar 57 gram per orang per hari pada tingkat konsumsi. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang AKG yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia pada umur 18 tahun dengan jenis kelamin perempuan, yaitu kebutuhan protein sebanyak 65 gram per hari per tingkat konsumsi. Nah, kebutuhan protein yang diperlukan tubuh adalah sekitar 10-15% dari kebutuhan kalori total, dengan 1 gram protein sama dengan 4 kalori. Protein berperan penting dalam pertumbuhan karena merupakan salah satu sumber asam amino yang mengandung berbagai unsur, sehingga sangat penting dalam membantu proses pertumbuhan, baik itu pertumbuhan tinggi badan, otak, maupun kecerdasan, serta mampu memelihara keseimbangan asam basa dalam cairan tubuh. Nah, kekurangan protein ini akan menyebabkan terjadinya retardasi pertumbuhan dan kematangan tulang. Protein ini memang sangat penting peranannya dalam pertumbuhan, utamanya juga bagi balita. Nah, salah satu contohnya yaitu ASI. ASI adalah salah satu makanan yang mengandung sumber protein yang ideal untuk bayi, baik dari segi fisik maupun psikis. Oleh karenanya, pemberian ASI itu sangat dianjurkan. Bahkan juga disebutkan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 233. Anak yang mengalami kekurangan protein juga berpotensi lebih besar terkena stunting. Nah, ini sebagaimana penelitian yang dilakukan di Kelurahan Kejawan Putih, Tambak, Surabaya, di mana menunjukkan tingkat kecukupan protein
yang rendah memiliki hubungan yang cukup besar atau risiko yang lebih besar terkena stunting. Nah, oleh karenanya penting untuk menjaga asupan protein karena memang memegang peranan penting pada pertumbuhan